Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mutiara Naila, Valian Rahina, Theodor Nathanius, Denin Akbar Gidewangga, ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Classical Liberalism. Next. Baik, yang pertama ada penjelasan dari John Gray yang berisi konsep liberalis yang umum dikenal mengacu pada sifat individualis yang ditegaskan pada kolektivitas sosial egaliter, yakni persamaan derajat pada setiap manusia. Penegasan ini mengutamakan nilai moral manusia untuk kepentingan sosial dan politik, termasuk doktrin dari egalitarian, yakni aliran pemikiran dalam filsafat politik yang memprioritaskan kesetaraan sosial bagi semua orang. Demokrasi. Masyarakat liberal menanamkan hak dalam hukum formal dan akibatnya cenderung sangat prosedural. Liberalisme sering dimasukkan ke dalam istilah demokrasi, meskipun sebenarnya liberalisme dan demokrasi didasarkan pada prinsip dan institusi yang berbeda. Pengertian pertama, liberalisme adalah cara mengatur kekerasan dan membiarkan populasi yang beragam untuk hidup damai satu sama lain. Kedua adalah moral. Liberalisme melindungi martabat dasar manusia dan dalam otonomi manusia tertentu, kemampuan setiap individu untuk pilihan. Pembenaran terakhir adalah ekonomi. Liberalisme mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan semua hal baik yang berasal dari pertumbuhan dengan melindungi hak milik kebebasan bertransaksi. Selanjutnya, liberalisme berusaha menurunkan aspirasi politik, bukan sebagai sarana mencari kehidupan yang baik seperti yang didefinisikan oleh agama, melainkan sebagai cara untuk memastikan kehidupan itu sendiri, yaitu perdamaian dan keamanan. Lanjutnya adalah prinsip liberalisme klasik dari aspek ekonomi itu adalah dengan memberikan kebebasan individu dalam melakukan perdagangan. Tetapi bukan berarti bebas sebebasnya seperti tanpa aturan. Tetap harus di bawah naungan peraturan hukum negara. Hanya saja yang membedakan negara tidak boleh ikut campur dalam segala hal yang tidak semestinya. Selain prinsip ekonomi, ada prinsip-prinsip lain dari liberalisme klasik menurut Butler, yakni kebebasan, keutamaan individu, minimalisasi paksaan, toleransi, pemerintah perwakilan dan terbatas, keteraturan spontan, supremasi hukum, kepemilikan perdagangan masyarakat dan sipil, lalu yang terakhir ialah nilai kebersamaan. Jadi liberalis klasik percaya bahwa tujuan negara di tengah masyarakat itu ialah memperluas kesempatan dan memberikan kebebasan hak setiap individu masyarakat, juga mendorong kedamaian di antara individu satu dengan individu lainnya. Selanjutnya ada pesaing liberalisme. Yang menjadi pesaing utama liberalisme adalah komunisme. Melalui perlindungan otonomi individu, liberalisme bersama demokrasi menunjukkan adanya kesetaraan hukum dan hak yang luas dalam pilihan politik serta kebebasan hak pilih. Namun, liberalisme tidak mengarah pada kesetaraan hasil. Sejak revolusi Prancis dulu, ada ketegangan antara kaum liberal dan kaum sayap kiri yang mencari redistribusi kekayaan dan pendapatan melalui negara yang kuat. Lalu ada keberhasilan liberalisme. Semenjak akhir abad ke-20, liberalisme bersama demokrasi hidup berkoeksistensi dan tersebar luas di sebagian besar negara maju. Liberalisme dengan demokrasi meredam ketidaksetaraan yang diciptakan oleh persaingan pasar, serta mendukung pemilihan umum legislatif yang demokratis. Liberalisme tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, namun juga menciptakan peningkatan kesetaraan sosial. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.